Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Kita pada pembelajaran 2 sekarang ya, halaman 121. Ya. Untuk pembahasan yang lain bisa dilihat di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist maka pembahasan bisa didapatkan secara urut dan beruntun. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi atau langsung saja tap di sini di channel Insight Chamber, masuk ke dalam channel dan playlistnya adalah kelas 3 buku tematik. Kita lanjutkan pembelajaran 2. Ayo membaca. Mengenal budaya Indonesia. Indonesia negara yang kaya akan budaya. Ada berbagai macam suku dan agama di Indonesia. Masyarakat memiliki kebiasaan dan budaya yang sangat beragam. Berpetualang untuk mengenal budaya Indonesia merupakan tanda cinta tanah air. Berpetualang untuk mengenal keindahan juga merupakan kegiatan menyenangkan. Ya. Keragaman budaya dipengaruhi oleh letak wilayah Indonesia. Indonesia negeri yang sangat luas dan kaya. Indonesia yang luas terdiri atas lautan dan daratan. Indonesia juga memiliki pantai, pegunungan yang sangat indah. Kebiasaan masyarakat di pegunungan berbeda dengan pesisir pantai. Meskipun berbeda-beda, bangsa Indonesia tetap hidup rukun. Semua bekerja sama menjaga Indonesia. Hal ini sesuai dengan semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila. Semboyan tersebut tertulis pada pita yang dicengkeram burung Garuda. Keberagaman harus disyukuri sebagai rahmat dari Tuhan. Menerima dan menghormati perbedaan termasuk sikap yang disukai Tuhan, karena semua perbedaan ini adalah ciptaan Tuhan, betul kan? Nah, perhatikan contoh perilaku berikut. Udin beragama Islam, Edo beragama Kristen Protestan. Udin dan Edo tetap rukun berteman. Udin dan Edo menerima dan menghormati perbedaan. Siti berasal dari suku Minang, Dayu berasal dari suku Bali. Siti dan Dayu tetap rukun berteman. Siti dan Dayu menerima dan menghormati perbedaan. Beni dan Lani memiliki pendapat yang berbeda saat berdiskusi. Beni dan Lani tetap rukun berteman. Beni dan Lani menerima dan menghormati perbedaan. Sikap Udin dan kawan-kawan sesuai dengan semboyan negara Indonesia. Semboyan negara Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika. Artinya berbeda-beda. Tunggal artinya satu dan Ika artinya juga. Bhinneka Tunggal Ika berarti meskipun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Meskipun memiliki banyak suku, bangsa dan agama, tetapi semua tetap satu, Indonesia. Berilah tanda centang untuk contoh sikap menghormati perbedaan. Berilah tanda silang untuk contoh tidak menghormati perbedaan. Oke, sikap dan tanda bermain dengan semua teman, menghormati perbedaan, menolak pendapat orang lain, tidak menghormati perbedaan. Ya, kita tanda silang untuk tidak menghormati perbedaan. Memanggil teman dengan sebutan yang tidak baik, tidak menghormati perbedaan. Memberi kesempatan teman untuk beribadah, menghormati perbedaan. Tidak memaksakan teman yang takut bermain sepeda, ya menghormati perbedaan. Ya, tidak memaksakan menghormati perbedaan, ini centang ya. Tidak memaksakan teman yang takut bermain sepeda adalah menghormati perbedaan. Beda, setiap orang memiliki keberanian yang berbeda. Ya, ada banyak contoh pelaksanaan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jelaskan salah satu contoh yang pernah kamu temui. Ya, saat ke kantin, ya, kami memilih makanan yang berbeda-beda, tetapi kami tetap makan bersama, ya, dengan rukun tentu saja, ya, dengan rukun. Oke, kita lanjutkan. Ayah
dan Ibu Siti berasal dari Sumatera Barat. Kampung halaman Siti berada di daerah pegunungan Asri, ya, di Sumatera Barat. Udara pegunungan sangat sejuk dan pemandangannya indah. Ada sungai, sawah, dan air terjun. Jalan di pegunungan berkelok-kelok dan menanjak. Ya, saat melintasi jalan di pegunungan, apalagi saat hujan turun, jalannya menjadi licin. Rambu lalu lintas dipasang untuk menjaga keamanan pengendara. Perhatikan rambu-rambu lalu lintas berikut. Rambu-rambu tersebut dapat ditemukan di jalan yang berkelok-kelok. Rambu-rambu tersebut juga dapat ditemukan di daerah pegunungan. Nah, ini jalan berkelok-kelok, jalan berkelok-kelok, ya, jalan licin, ya, licin, dan ini tanah longsor. Ya, tanah longsor, ya, hati-hati tanahnya bisa longsor, ya. Nah, lebih licin, rambu lalu lintas pasang nih seperti ini, ya. Pasangkan, ya, daerah longsor, ya. Nah, ini adalah daerah longsor, atau ini mungkin saya sesuaikan aja, ya, daerah longsor. Oke. Nah, kemudian ini adalah dilarang parkir. Ini jalan berkelok-kelok, ya, jalan berkelok-kelok. Keliru, jalan licin, maaf. Ini adalah jalan licin, ya. Di sini dilarang parkir, mana? B adalah dilarang parkir. Sini. Kemudian S ini dilarang berhenti, dilarang stop. Ya, nah ini daerah jalan berkelok-kelok ternyata yang paling bawah. Ya, jalan berkelok-kelok. Menurut kalian mengapa harus dipasang rambu jalan berkelok? Karena agar pengemudi siap, ya, agar pengemudi siap dan berhati-hati. Pengemudi siap dan lebih waspada. Ya, karena jalanan di depan akan melewati jalanan yang berkelok-kelok, melewati jalanan yang berkelok-kelok. Ada juga jalanan nanjak, ya, tanjakan tajam, kadang-kadang di situ, ya, daerah-daerah pegunungan. Indonesia memiliki berbagai macam jenis permainan tradisional. Keragaman permainan tradisional menambah kekayaan Indonesia. Salah satu permainan tradisional di Indonesia adalah galasin. Permainan ini banyak dimainkan di berbagai daerah. Setiap daerah memiliki nama berbeda untuk permainan galasin. Kalau di tempat Pak Ali itu namanya kekean. Kekean. Ada juga yang menyebut galasin, ada pula yang menyebut gobak sodor. Ada pula yang menyebut, ini masa gobak sodor, galasin bukan pekean, ya. Mungkin Pak Ali ya, gasing, ya, gasing yang kekean itu. Ya, ini kalau di tempat Pak Ali namanya gobak sodor, ya, ini gasing yang kekean itu, gobak sodor, ya. Tapi kalau di daerahnya Pak Ali, ya, asalnya kan Kediri, ya, namanya gobak sodor. Kami menyebutnya obak sodor tanpa G, ya, obak sodor gitu aja, obak sodor. Nah, di sini adalah permainan kita melewati jalan yang di blok, ya, jadi tidak boleh kesentuh, seperti pintu geser gitu. Nah, cobalah bermain galasin bersama teman-temanmu, berlatih melewati penjaga sampai berhasil. Buat garis-garis penjagaan menggunakan kapur tulis, garis membentuk lapangan segi 4. Lapangan tersebut dibagi menjadi 6 bagian, ya, seperti ini, ya, dibagi menjadi 6 bagian, ya, seperti ini. Buatlah garis tengah di lapangan. Garis ini sebagai tempat atau jalan kapten sodor. Di sini ada kapten sodor, ya. Saking lamanya nggak bermain ini sampai agak lupa Pak Ali cara bermainnya gimana, ya. Buatlah garis tengah lapangan sebagai tempat kapten sodor. Buatlah 2 tim, masing-masing tim terdiri atas 3 sampai 5 pemain.
Ya, satu tim akan menjadi tim jaga dan tim lainnya menjadi tim lawan. Penentuan tim dapat dilakukan dengan pengundian. Anggota tim yang mendapat giliran jaga akan menjaga lapangan. Tempat yang dijaga adalah garis horizontal. Kapten tim akan menjaga garis vertikal. Penjaga garis horizontal berusaha untuk menghalangi lawan. Penjaga garis horizontal dapat bergerak kanan ke kiri. Penjaga garis vertikal bertugas menjaga keseluruhan garis batas vertikal. Garis vertikal merupakan garis yang terletak di tengah lapangan. Penjaga garis vertikal bergerak dari depan ke belakang atau sebaliknya. Pemain harus berusaha melewati seluruh garis batas horizontal dari batas horizontal paling depan hingga paling belakang. Mereka harus kembali ke tempat semula, mereka harus dapat melewati penjaga tanpa tersentuh. Ya, permainan ini sangat mengasihkan untuk dimainkan. Perlu kelincahan agar dapat melewati penjaga. Untuk memenangkan permainan ini sangatlah sulit. Perlu kerjasama yang baik antar pemain. Kerjasama yang baik akan membantu keberhasilan dalam memenangkan. Ya, permainan saling memberi pendapat dalam permainan merupakan bagian dari kerjasama. Saling menghargai dalam permainan juga bagian dari kerjasama. Ya, saling memberi pendapat dan saling menghargai. Ya, menerima dan menghargai berbagai sifat teman ya merupakan sikap penerimaan perbedaan, bentuk toleransi juga. Ya, sikap tersebut sesuai dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bukan hanya masalah suku bangsa saja, ya selera makanan juga. Orang tua mengenalkan berbagai perbedaan dan cara menyikapi perbedaan yang ada di lingkungan rumah. Pembelajaran 3 kita akan pelajari di video berikutnya. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.